sudah kedatangan USG dari BMW Technology, tipenya S3 Plus Wireless. Nah, oke, udah mulai? Sudah. Sip. Oke sobat ternak, jadi pada kesempatan kali ini kembali lagi dengan Bagja Farm. Kita mau review beberapa alat USG. Yang pertama itu kita sudah kedatangan USG dari BMW Technology, tipenya S3 Plus Wireless. Nah, tipe ini masuknya kategori dengan USG level ekonomis. Dia kalau misalnya untuk spesifikasinya sudah wireless probe modul, jadi probe-nya itu sudah menyatu dengan modulnya dan sudah wireless untuk konektivitas dengan display monitornya. Kemudian ini tuh termasuk maintenance free karena dia udah digital ya. Kita buka dulu. Jadi kalau misalnya beli S3 Plus itu nanti dia akan dilengkapi dengan cover case kayak gini, terbuat dari plastik, warnanya hitam. Ini ringan banget, sekitar 3 kiloan. Nah, habis itu di dalamnya akan ada seperti ini. Nah, dia ada busa-busa pelindungnya supaya aman ya barang di dalamnya. Kemudian ada juga tempat untuk meletakkan monitor Android. Dia dimulai dari 8 inci sampai 12 inci bisa masuk di sini. Dan kelengkapan di dalamnya kurang lebih ada ini, ada main unit seperti ini. Main unitnya itu panjangnya kurang lebih 55 cm, beratnya sekitar 500 gram lah ya. Nah, tipenya seperti ini yang S3 Plus. Dia jadi modelnya convex ball head kayak begini ya, dan di sini ada sensor juga untuk RFID-nya. Kemudian di dalamnya itu selain ada main unit, ada juga dia buku manual seperti ini. Normalnya dia berbahasa China, tapi yang kita beli ini sudah berbahasa Inggris ya. Jadi supaya lebih lebih berfungsi lah, bisa digunakan karena kita nggak ngerti juga bahasa China. Kemudian di sini ada list barang-barang yang ada di dalamnya. Di sini bisa dilihat ya, ada probe, USB charger, kemudian protective bag, strap, sama user manual. Nah, ini dia ada chargernya. Chargernya itu kalau nggak salah dia pakai yang 5 volt 2 ampere. Nah, ini harus, kalau misalnya chargernya rusak ya, harus coba cari yang voltase dan ampernya sama gitu. Di toko-toko HP biasanya ada. Dan dia ada 2 macam strap. Biasanya saya pakai kalau untuk USG yang ini nih, yang ada penguncinya. Jadi ketika dimasukin ke tangan, dia bisa dikunci kayak gini. Jadi safety-nya bagus ya. Tuh, kemudian ada sarungnya juga ya. Ini sarung pelindung. Jadi kalau udah dipakai nanti kita bakal masukin lagi ke sini. Seperti ini. Dan bisa dikunci. Itu, taruhnya sebelah sini. Kemudian jangan lupa setiap pembelian USG itu harus juga dicek. Di sini ada namanya warranty card atau kartu garansinya ya. Nah, berlakunya tuh biasanya 1 tahun kalau untuk dari BMW. Kalau beli di Bagja Farm, kita juga melayani untuk servis, ngebantu pengiriman ke pabriknya di China, karena di Indonesia belum bisa betulin USG ini, jadi harus dikirim ke pabriknya di China, di Shenzhen. Nah, seperti ini. Di sini ada tanggal segala macam ya, description dan report resultnya seperti apa. Kita udah pernah juga ngebantu beberapa peternak untuk membetulkan USG-nya gitu. Tapi biasanya yang rusak-rusak itu bukan karena materialnya yang rusak atau komponennya rusak, tapi karena kesalahan manusia, misalnya jatuh atau ketendang domba seperti itu. Dan jangan lupa dicek juga ada QC pass card-nya. Nah, di QC pass card-nya ini selalu ada stempel menunjukkan tanggal berapa mesin ini diproduksi.
Nah, di sini kan kita bisa lihat ya. Ini diproduksi tanggal 13 bulan 8 2024. Jadi ini mesinnya masih baru, fresh from the oven. Oke, ini kurang lebih kelengkapan data di sininya. Untuk spesifik lengkapnya dari mesin USG BMV S3 Plus itu dia sudah ada freeze buttonnya, kemudian ada splash resistant probe, dan dia kalau rentang frekuensinya itu sekarang ada di 2,5 sampai 5 MHz. Nah, itu biasanya cocok untuk rentang baca 10 sampai 16 cm. Kemudian displaynya bisa di Android atau iOS dan bisa juga di PC yang pakai Windows. Baterai powernya kurang lebih tahan sekitar 3,5 jam. Nah, untuk merekam dan menyimpan video juga bisa, tapi untuk menyimpan video ini durasinya antara 6 sampai 10 detik aja. Itu untuk menyimpan foto nanti tersimpannya langsung di display monitornya, biasanya di Android ya. Kemudian dia sudah high sensitivity multi transducer dan sudah berelemen 198 elemen dengan kecepatan gambarnya kurang lebih 26 fps atau frame per second. Dia juga sudah dilengkapi dengan AI power adjustment, waterproof dan dustproof, dan ini mudah dibersihkan ya, karena kita bisa cuci depannya pakai air gitu. Ini nggak masalah karena ini udah tahan air. Kemudian ini ringan sekali buat dibawa ke farm. Dan kalau wireless tanpa kabel itu resiko tertarik sama ternaknya itu rendah. Seperti itu keunggulannya. Kalau misalnya mau tanya-tanya harganya, nanti bisa kontak nomor di bawah ya. Di description ada link untuk kontak ke timnya Bagja Farm. Bisa langsung diklik aja, nanti kita diskusi lebih lanjut di sana. Itu mungkin dari S3 Plus. Kemudian gimana sih cara make USG BMV S3 Plus ini caranya kalau misalnya mau mengaktifkan tombol powernya ini yang ada lingkaran hijaunya. Nah, ini dipencet kurang lebih 3 detik sampai lampunya itu berkedip. Nah, kalau lampunya sudah berkedip seperti ini, nih artinya sudah nyala. Nanti kita tinggal konekkan aja. Kalau saya biasanya pakai tablet Android. Jadi kita konekkan melalui wireless. Nanti di sini muncul wireless. Biasanya namanya U-Scan. Nanti di belakangnya ada nomor serial numbernya dari sini. Oke. 2F sekian. Nah, kita udah connect ya. Nah, setelah di-connect, nanti tinggal kita masuk ke aplikasi. Aplikasinya ini udah bawaannya dari BMV-nya ya, jadi disediakan nggak berbayar alias gratis. Tampilan seperti ini. Dan kalau sudah terkonek, nanti di sini ada muncul tanda baterai yang menunjukkan baterainya si probe ini levelnya ada di berapa. Untuk ngetesnya kita tinggal klik aja. Nah, ketika diklik ini, probe-nya akan bergetar nih kayak begini nih. Kelihatan nggak? Bergetar, dan di sininya juga sama nyala. Tapi kalau misalnya kita freeze kayak begini ya, kita freeze ya. Nah, di sininya juga akan muncul tanda freeze. Nah, untuk kedalaman atau depth pembacaan dari USG ini 16 cm paling maksimalnya, dan frekuensinya ini kita bisa setting di sini ya, dari 2,5 sampai 5 MHz. Gainnya juga kita bisa mainkan dari 90 sampai, kalau nggak salah dia bisa sampai 120 ya. Ya, 90 sampai 120. Tapi normalnya setting awal tuh saya biasanya di 100. Nah, frekuensi ini fungsinya untuk apa? Ini menyocokkan. Jadi dia ini kan membacanya melalui gelombang ultrasonik ya. Nah, gelombang ultrasonik itu merambat di cairan. Nah, cairannya itu ada rentang tertentu, misalnya 10 cm dia harus pakai frekuensi berapa gitu. Nah, untuk S3 Plus ini dia direkomendasikan untuk hewan ternak, kambing, domba, babi. Nah, kalau saya dipakainya di domba ya.
Nah, kenapa ini direkomendasikan untuk di kambing domba babi? Karena kambing domba babi itu kan perutnya relatif kecil dan jarak fetus ke permukaan perutnya itu nggak lebih dari 16 cm. Makanya dia direkomendasikan pakai ini. Dan kenapa alat S3 Plus ini lebih efektif daripada tipe lainnya yang rectal linear? Karena dia, ini kan ball ya. Kalau mungkin masih ingat waktu zaman SD, rumus permukaan lingkaran itu, terus kemudian kita ngitung volume bola ya. Jadi dia dengan volume bola ini, dia jangkauan bacanya itu lebih besar ke sini, ke sebelah sini juga. Dibandingkan dengan yang rectal linear itu kan sensor bacanya cuma 1 kali 10 cm. Jadi luas permukaan yang bisa dibaca di sensornya itu cuma 1 kali 10 cm. Tapi kalau misalnya bola, ini luasnya lebih besar daripada 1 kali 10 cm. Gitu sih alasannya kenapa. Untuk di domba, kambing, babi itu pakai S3 Plus. Kecuali menurut pengalaman kita ya, kalau misalnya sobat ternak punyanya ternak kambing PE, karena kambing PE itu dia secara struktur pertulangannya itu lebih panjang-panjang, S3 Plus ini memang agak kesulitan untuk nyari fetus atau kita mengecek kebuntingannya. Lebih disarankan menggunakan yang ovin probe atau rectal linear probe itu. Jadi kalau untuk domba ini aja udah cukup, sangat cukup. Nah, selain itu di sini ada fitur juga bisa merekam ya. Jadi setelah di freeze nanti dia secara otomatis 6-10 detik terakhir itu bakal terekam di sini. Kita juga bisa simpan hasil rekamannya nanti dengan cara ngeklik gambar disket yang ada di sini ya. Nah, kita bisa tandain ID-nya berapa. Misalnya 231. Kayak gini. Kemudian kita klik OK untuk penyimpanannya. Nanti secara otomatis hasil tangkapan USG kita tuh tersimpan di display monitornya atau di tablet Androidnya. Baik, kurang lebih kayak gitu mengenai USG S3 Plus. Kalau misalnya mau tanya-tanya lebih lanjut, bisa kontak kita di nomor yang ada di deskripsi ya. Bye-bye.